Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore semuanya. Sebelumnya izin untuk Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian, uh, perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas Palembang akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, uh, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Ananda Alfat serta rekan saya Nabila Ramawati. Apakah Nabila ada? Hadir, Fat. Baik, materi pertama akan dibaca oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Terima kasih, Fat. Pengertian keterampilan gerak serta unsur-unsur dalam keterampilan gerak dan unsur pendukungnya. Keterampilan motorik merupakan sebuah proses di mana seseorang mengembangkan seperangkat respon ke dalam suatu gerak yang terkoordinasi, terorganisasi, dan terpadu. Keterampilan motorik digunakan untuk menunjukkan setiap aktivitas otot yang diarahkan kepada suatu tujuan khusus. Selanjutnya ada unsur-unsur keterampilan gerak dan unsur pendukungnya antara lain. A. Unsur fisik. Pada 2 tahun pertama, perkembangan bayi secara fisik lebih pesat daripada periode masa kanak-kanak. Pada tahun pertama, berat badan meningkat dan memperoleh keterampilan mobilitas seperti merangkak, berdiri, berjalan. Tahun kedua saatnya menghaluskan keterampilan mobilitas. Perkembangan motorik berlangsung melalui perkembangan proximo-distal atau berpusat pada badan dan jari jemari, dan perkembangan cephaloccaudal atau berpusat pada bagian badan turun ke kaki. Next slide selanjutnya, Pak. Pada usia 5 bulan dapat meraih mainan, usia 7 bulan sudah mulai tumbuh gigi, pada masa prasekolah anak sudah mulai memperhalus motorik halus seperti mengembangkan keterampilan menggambar, memotong, mewarnai, dan sebagainya. Usia 3 tahun sudah dapat bermain dengan membentuk balok, usia 6 tahun sudah mulai kehilangan giginya. Menginjak usia sekolah dasar sudah memiliki kegiatan seperti olahraga atau permainan. B. Unsur kognitif. Menurut Piaget, tahap perkembangan kognitif anak sebagai tahap sensorimotorik karena bayi dapat mengetahui dan memahami sekelilingnya hanya dengan menggunakan indera dan tindakan refleks seperti menghisap, menghirup, dan menggenggam. Pada usia 2-6 tahun mencapai tahap praoperasional. Pada tahap ini sudah dapat menggunakan simbol dan dapat mempresentasikan ke dalam kata-kata dengan menggunakan pikiran secara simbolis. Pada usia 6-8 tahun, pindah ke tahap praoperasional konkret. Penilaian anak tidak hanya berdasarkan persepsi, melainkan operasi mental dan logis. Next, slide selanjutnya, Kak. C. Unsur bahasa. Pada usia 2 tahun pertama, bayi dan anak ada perkembangan dari prabahasa ke penggunaan bahasa primitif. Dapat menangis dengan tenang. Usia 10 bulan, sudah mulai dengan intonasi bahasa. Usia 9 bulan berkembang menjadi 2-3 suku kata. Pada usia 2 tahun, dapat menggunakan kalimat lebih panjang dan sempurna. Pada usia 3 tahun, anak sudah mulai memahami dan menggunakan aturan percakapan. Usia prasekolah anak sudah dapat mengembangkan literasi atau baca tulis melalui pengembangan bahasa oral melalui buku-buku yang ada di lingkungannya, melalui interaksi percakapan dengan orang tua atau pengasuh. Perkembangan bahasa tulis terjadi pada anak dimulai saat sekolah dasar. D. Unsur sosial. Emosional. Pada masa bayi terjadi ikatan emosional dengan orang tua. Pada usia 2 tahun pertama, anak sudah ada tanda-tanda sosial dengan teman sebaya. Anak sudah dapat berinteraksi dengan teman melalui permainan. Pada masa ini, terjadi pengaruh sosial yang positif dan negatif. Pada usia 6-8 tahun, anak mengalami transisi, karena anak menghadapi hal-hal penting dari segi sosial dan perkembangan emosionalnya. Next slide. Selanjutnya, proses dan kondisi belajar gerak. Proses belajar motorik yang di dalamnya termasuk mendapatkan dan menyempurnakan atau menghaluskan kemampuan gerak, serta memuat tentang variabel yang menghambat dan melancarkan yang didapat dalam proses tersebut. Gerakan yang salah dalam belajar motorik harus diberikan umpan balik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik sebelum dan sesudah lahir. 1. Perkembangan sistem saraf. 2. Kemampuan fisik yang memungkinkan untuk bergerak.
3. Keinginan anak yang memotivasinya untuk bergerak. 4. Lingkungan yang mendukung. 5. Aspek psikologis. 6. Umur. 7. Jenis kelamin. 8. Genetik. 9. Kelainan kromosom. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembacaan materi. Kemudian untuk fase perkembangan motorik, yang pertama yaitu tahap atau fase gerak refleks. Melalui kegiatan refleks, bayi dengan cepat mendapatkan informasi tentang lingkungannya. Refleks bayi untuk menyentuh, melihat, mendengar, dan merubah tekanan dengan cepat merupakan gerak yang tidak disengaja. Kemudian tahap atau fase gerak dasar belum sempurna. Pada tahap ini, hambatan refleks pada tahap gerak dasar belum sempurna mungkin dianggap sebagai permulaan kelahiran. Pada kelahiran, refleks mendominasi dasar gerak bayi. Kemudian gerak bayi meningkat dan dipengaruhi oleh perkembangan kulit luar dan otak. Kemudian tahap atau fase gerak dasar. Kemampuan gerak dasar pada anak-anak merupakan hasil pertumbuhan tahap perkembangan dasar pada bayi. Tahap perkembangan motorik tersebut mencerminkan saatnya anak-anak sudah terlibat dalam menggali dan mencoba kemampuan gerak tubuh mereka. Kemudian tahap atau fase gerakan khusus. Perkembangan tahap gerakan khusus merupakan intisari dalam menjalankan tahap dasar. Kemampuan khusus bersifat lebih tepat daripada kemampuan dasar. Kemampuan khusus sering melibatkan gabungan kemampuan gerak dasar dan membutuhkan keterampilan yang lebih besar. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami tampilkan, Bu. Izin, Bu. Ini buka sesi tanya apa lanjut dulu ke kelas Indralaya, Bu? Ya boleh, kalau memang temannya sudah ada pertanyaan, sudah siap pertanyaannya, silakan tanyakan. Kepada rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadanti dari kelas Indralaya. Tadi kan ada faktor penyebab itu ada kelainan kromosom. Nah, tolong jelaskan apa itu kelainan kromosom dan mengapa bisa terjadinya penyebabnya. Baiklah, itu saja moderator. Terima kasih. Baik, boleh sematkan di kolom chat yang bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ini tolong dicek temannya, ini banyak sekali yang belum menghidupkan kamera dan pesertanya ini sedikit sekali. Yang 47. Nah, tolong yang hadir ini tuh bisa on kamera ya. Silakan dilanjutkan lagi. Bu Ani, halo Bu Ya Ani. Pak, iya Pak. Aku lagi di jalan ya, nanti masuk lagi. Sebentar izin dulu ya. Siap. Iya Pak, siap Pak. Ya.
Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh bertanya. Bisa dilanjutkan ini kalau memang belum ada pertanyaan untuk kelompok Indralaya. Baik, Pertanyaan. dilanjut. Ya, itu ada pertanyaan. Ya udah, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Setia Irawati dari kelas Indralaya. Izin bertanya, tadi kan di PPT itu ada proses dan kondisi belajar gerak. Nah, di situ ada kalimat gerakan yang salah dalam belajar motorik harus diberikan umpan balik. Pertanyaan saya, tolong jelaskan proses belajar motorik yang benar itu seperti apa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Windy, boleh sematin pertanyaannya di kolom chat ya. Izin Bu, masih ada yang ingin bertanya nggak nih? Pada teman-teman, kalau masih ada yang ingin bertanyakan boleh bertanya. Dilanjutkan saja. Karena kalau sudah belum ada. Ya Bu. Baik, untuk kelompok Indralaya boleh melanjutkan presentasi. Baiklah, terima kasih moderator Palembang. Izinkan kami dari kelompok 9 Indralaya mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Desi, silakan share screen, Des. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Indralaya izin mempresentasikan materi kami yaitu tentang unsur-unsur keterampilan gerak dan unsur-unsur pendukungnya serta proses dan kondisi belajar gerak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Imam Utama. Apakah hadir di dalam Zoom? Hadir. Selanjutnya, M. Aulia. Apakah hadir di dalam Zoom? Hadir. Selanjutnya yaitu Nurul Aziza, saya sendiri. Lanjut, Des. Baiklah, slide pertama akan dibacakan oleh M. Aulia Fatullah. Oke. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang gerak anak. Perkembangan motorik pada anak dapat ditandai dengan bertambahnya gerak baru yang dilakukan oleh anak. Perkembangan motorik anak tidak sama dengan yang lain, karena setiap anak memiliki kematangan saraf dan otot masing-masing. Perkembangan otot dan tulang anak dapat membuat anak semakin kuat dan lincah. Selain perkembangan otot dan tulang, otak juga mempengaruhi perkembangan motorik anak, karena otaklah yang akan mengkoordinasi tubuh untuk bergerak. Perkembangan motorik adalah perkembangan syaraf, motorik kasar, dan motorik halus. Lanjut, Weh. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. A. Faktor personal. Faktor personal adalah sikap umum seorang terhadap sesuatu, sifat kepribadian, personality traits, nilai hidup, values, emosi, dan kecerdasan yang dimilikinya. B. Faktor sosial. Faktor sosial ini antara lain adalah usia, jenis kelamin atau gender, etnis, pendidikan, penghasilan, dan agama. 1. Usia. Secara fisiologis, pertumbuhan dan perkembangan seorang dapat digambarkan dengan pertambahan usia. Pertambahan usia diharapkan terjadi pertambahan kemampuan motorik sesuai dengan tumbuh kembangnya. 2. Jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. 3. Pendidikan. Adzen 2006 menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan seseorang akan mempengaruhi kemampuan penuhan
kebutuhannya sesuai dengan tingkat pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda yang pada akhirnya mempengaruhi motivasi kerjanya. Baiklah, terima kasih Awe. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Imam. Fase perkembangan motorik. Adapun fase atau tahapan perkembangan motorik kasar pada anak jika dilihat dari usianya sebagai berikut. Usia 2-5 bulan, bayi baru bisa berguling. Usia 5-7 bulan, bayi bisa duduk tanpa bantuan. Usia 7-8 bulan, bayi bisa berdiri tapi sambil berpegangan. Usia 10-14 bulan, bayi bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan. Usia 11-15 bulan, bayi bisa berjalan dengan stabil. 1. Usia 0-3 bulan. Memasuki usia 3 bulan, si kecil akan mulai belajar untuk mengangkat kepala dan dadanya dari lantai seperti melakukan mini push-up. Pada usia ini, si kecil masih menggenggam erat jemarinya. Latih motorik halusnya dengan memberikan benda yang dapat digenggam atau memberikan sentuhan halus pada jarinya, atau menjilangkan tangannya untuk menguatkan otot lengannya. 2. Usia 4-6 bulan. Pada usia ini, si kecil mulai bisa memiringkan badannya ke sisi kanan dan kiri, tengkurap, menggulingkan badan, serta menggunakan tangannya untuk mendukungnya duduk. Motorik halusnya mulai berkembang dengan mulai mengeksplorasi mainan dengan menggenggam dan menggapainya. Usia 3. Usia 7-9 bulan. Saat ini si kecil sudah terlihat lebih kuat dengan kemampuan meraih mainan sendiri tanpa jatuh. Ia sudah bisa merangkak, duduk, dan belajar berdiri sendiri. 4. Usia 10-12 bulan. Tak terasa si kecil sudah memasuki usia 1 tahun. Saat ini ia telah pandai mengangkat badannya untuk berdiri dan melangkahkan kaki untuk berjalan, belajar merambat atau merambat. 5. Usia 1-2 tahun. Refleksi kecil kini kian baik. Ia sudah mampu berjalan dengan baik, berjalan mundur, naik tangga, menarik atau mendorong benda berat, serta berdiri di kursi tanpa pegangan dan melempar. 6. Usia 2-3 tahun. Pertumbuhan fisik si kecil kian kuat. Ia mampu menaiki tangga, menendang bola, membuka dan memakai pakaian sendiri. Usia 3-4 tahun. Si kecil sudah bisa berjalan dengan mengayunkan tangan, mampu menuruni tangga dengan 2 kaki. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, M. Aulia Fatullah. Oke, kondisi yang mempengaruhi kondisi gerak motorik. Yang pertama itu adalah kondisi perkembangan sistem saraf. Kedua, kemampuan fisik. Ketiga, keinginan anak yang memotivasinya. 4, lingkungan yang mendukung. 5, aspek psikologis anak. 6, umur, jenis kelamin dan genetik. 7, kelainan kromosom. Baiklah, terima kasih M. Aulia Fatullah. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan minimal 3. Maksimal 3 dulu. Kepada teman-teman saya yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, Nurul. Ya, silakan Wanda. Baik, perkenalkan nama saya Wanda Martinsa Putri dari kelas Indralaya. Pertanyaannya, kan di PowerPoint kalian tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Nah, ada 2 faktor personal dan sosial. Nah, pada faktor sosial itu kan ada beberapa faktor.
Salah satunya ada etnis dan penghasilan. Tolong jelaskan faktor sosial dari segi etnis dan penghasilan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Wanda. Silakan pertanyaannya disematkan di kolom chat. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, Agi, silakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas Indralaya. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika bayi atau anak tersebut mengalami yang bisa dibilang obesitas ya. Nah, kalau anak yang obesitas itu terkadang sering kita jumpai dia lebih enggan atau lebih malas untuk melakukan gerak. Lebih baik dia duduk atau berbaring. Jadi dia pada saat gerak itu sangat malas. Nah, apakah itu bisa menghambat pertumbuhan motorik dia, baik perkembangan motorik maupun perkembangan gerak dia sendiri? Terima kasih. Baik, Agi, terima kasih. Silakan pertanyaannya disematkan di kolom chat. Kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Baiklah, jika belum ada yang ingin bertanya, saya kembalikan ke moderator Palembang. Baik, terima kasih untuk moderatornya ya. Coba Wahyu Togar. Bisa dengar suara Ibu? Wahyu? Bisa, Bu. Bisa. Wahyu, Ibu salah lihat Bisa, nggak? Bu. Warna rambut kamu merah ya? Atau orange itu? Wahyu? Itu merah, Bu. Semir, Bu. Memang dari kecil memang kayak gitu, Bu. Oh, Iya, Bu. memang gitu ya? Iya, Bu. Dari SD, Bu. Memang kayak gitu, Bu. Walaupun Oh, karena dipotong pendek, tetap merah, Bu. Ibu kirain kamu warnain itu, karena emang kita belum pernah ketemu ya. Iya, Bu. Memang. Ya, Ibu kira kamu warnain Dulu rambut kamu merah. dulu tuh juga saya Ya, dilanjutkan enggak, Bu. tolong. Ya, makasih ya Wahyu. Rido, ketua tingkat Palembang ya? Iya, Bu. Duh, ini yang Ya, halo. ketua tingkatnya, kalau Ibu mau ngecek kayak Indralaya itu banyak sekali ini. Duh, tolong dicek kehadiran ya. Nanti Ibu langsung ini dia di e-learning, karena ini kalau mau ngecek Indralaya banyak sekali orangnya. Yang hadir di sini hanya 49. Coba dicek dong. Ya, sih. Tolong kirim ke Ibu ya. Indralaya juga. Ya, Ibu minta tolong Desi ya. Desi, Iya, Bu. kamu kelas Indralaya Desi ya? Iya, Bu, kelas Indralaya. Ya, tolong dicek yang hadir sekarang sama teman-teman kamu yang ada. Jadi mau Ibu langsung playkan di e-learning-nya itu ya. Indralaya ya, Bu. Ya, kalau si Rido Palembang dia ya. Siap, Bu. Nah, ya. Tolong langsung dikirimkan ya. Oke, silakan dilanjutkan.
Ya, silakan ini. Kenapa belum ada yang menanggapi? Izin Bu, izin di sini rekan saya akan menjawab pertanyaan dari Desi kepada rekan saya Nabila. Dipersilakan. Baik, terima kasih, Fat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Desi. Pertanyaannya, apa itu kelainan kromosom pada faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik dan apa penyebabnya? Kelainan kromosom pada perkembangan motorik merupakan salah satu masalah yang bisa dialami sejak dalam kandungan. Kelainan kromosom bisa disebabkan oleh kesalahan pada saat fase pembelahan sel tahap awal ketika pembuahan yang bisa menyebabkan kromosom janin bisa memiliki kromosom ekstra atau trisomi atau kehilangan kromosom atau monosomi. Baiklah, gimana Desi? Apakah sudah jelas? Boleh diulangi lagi penyebabnya, Bil? Soalnya kurang kedengaran. Jadi, kelainan kromosom bisa disebabkan oleh kesalahan pada saat fase pembelahan sel tahap awal ketika pembuahan yang bisa menyebabkan kromosom janin bisa memiliki kromosom ekstra atau trisomi atau kehilangan kromosom atau monosomi. Apakah sudah jelas, Desi? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nabila Rahmawati yang sudah menjawab. Jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Sama. Loh, belum ada yang menanggapi? Belum menemukan Bu untuk pertanyaan ini Bu, masih dicari Bu. Ya, bisa dilempar dulu ke Inalaya atau gimana biar nggak nunggu lama ya moderatornya. Baik, maaf untuk moderator Indralaya, bisa dilanjutkan dulu untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, terima kasih moderator Palembang. Kepada Imam Utama, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Wanda. Baik. Pertanyaan dari Wanda Martin Saputri. Pada PPT kalian, tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik yang dibagi menjadi dua, yakni faktor personal dan faktor sosial. Nah, pada faktor sosial itu terdapat faktor etnis dan penghasilan. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan faktor etnis dan penghasilan. Faktor etnis. Faktor etnis
atau bisa disebut juga dengan suku, adalah suatu golongan atau kelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Sedangkan penghasilan adalah penerimaan yang mengalir terus-menerus dari sumber penghasilan. Singkatnya, penghasilan timbul apabila terdapat sumber penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan atau yang tidak berkesinambungan seperti keuntungan dari penjualan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Imam. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Imam tadi? Saya persilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan ke Wanda. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah jelas? Ya, terima kasih Nurul. Oke, sama-sama Wanda. Ya, jangan lama lah. Moderatornya itu. Ayo, kita diam-diaman saja ini. Baiklah. Apakah dari kelompok saya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Agi Rahmat Wahyudi? Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Agi Rahmat Wahyudi. Pertanyaannya, apakah anak yang mengalami obesitas itu dapat mengganggu atau menghambat perkembangan motorik dan juga perkembangan geraknya? Saya akan menjawab, obesitas pada balita sangat mempengaruhi pada gerak motoriknya. Obesitas pada balita menyebabkan berbagai masalah ortopedi, pergerakannya menjadi lambat, susah berjalan, hingga cedera pada tulang kaki karena harus menopang beban yang berat. Dan salah satu masalah yang penting adalah terjadi gangguan tumbuh kembang terutama pada sektor perkembangan motorik kasar karena melibatkan otot-otot besar dan gerak fisik. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Imam. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari rekan saya tadi? Saya persilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada Agi Rahmat Wahyudi. Bagaimana Agi? Apakah jawaban dari Imam tadi sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama Agi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Palembang yang ingin menjawab pertanyaan. Ibu cek bentar ya. Ini yang dari kelas Indralaya, Belinda Kurnia ada? Ada. Muhammad Dimas? Belinda kelas Palembang. Iya, kelas Palembang. Ada nggak? Nggak ada. Muhammad Dimas? Nggak ada. Muhammad Rafli? Muhammad Dimas, Bu. Ya. Dimas Sakari hadir, Bu. Apa? Kemudian nggak ada semua ya. Belinda, Muhammad Dimas, Muhammad Palembang ada 2, Bu. Dimas. Di kelas Muhammad Palembang ada 2, Bu. Ya. Muhammad Dimas Praja. Ada ya. Ragil. Nggak ada. Kemudian Laila. Nggak ada. Berarti benar ya. Ini Bu langsung ubah di e-learning. Silakan lanjutkan lagi. Tinggal Laila lagi ya. Bu. Ya. Silakan Ananda. Izin menjawab pertanyaan dari Windy kelas Indralaya, Bu. Jadi kan Windy bertanya, gimana sih proses belajar yang baik itu? Menurut saya ya Bu, proses belajar yang baik itu adalah proses belajar di mana dalam pelaksanaannya itu memiliki tujuan, Bu. Nah, jadi belajar itu punya tujuan. Nah, selain tujuan, dalam belajar itu punya sesuatu yang ingin dicapai, Bu. Di mana dalam belajar tentu ada yang ingin kita capai dalam belajar. Nah, dari yang dicapai itu kemudian memiliki dampak bagi individu yang melakukan itu, Bu. Entah dampak yang baik, terutama kurang lebih seperti itu, Bu. Apakah untuk Windy dapat menerima pertanyaan saya? Baiklah, mungkin sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin, Bu, ini untuk kelas Palembang, untuk pertanyaannya sudah dijawab sama Bu. Apa? Ya, ditanya dulu temennya itu yang nanya. Sudah paham belum tadi yang ditanyakan? Atau masih ada lagi pertanyaan? Silakan ditanyakan dulu. Untuk Windy gimana? Bisa diterima jawabannya? Baiklah, saya sudah paham. Itu siapa? Ananda Alpat. Ya, terima kasih. Untuk moderator Indralaya, apakah masih ada pertanyaan yang ingin dijawab? Sudah terjawab semua, sepertinya Ananda. Ini gimana, Bu? Udah terjawab semua? Yang kelas Indralaya gimana? Dari kelas Indralaya sudah dijawab semua, Bu, pertanyaannya. Apa kita lanjut sesi pertanyaan lagi atau bagaimana, Bu? Iya, ya. Kalau memang masih ada yang mau tanya, kan baru sedikit sekali pertanyaannya, baru tiga Palembang, 3 Indralaya. Kalau memang masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan kembali.
kepada rekan-rekan yang masih ingin bertanya atau yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Untuk rekan-rekan sekalian yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya, atau kalau masih ada yang kurang jelas ditanyakan. Unsur-unsur keterampilan gerak itu apa? Unsur-unsur keterampilan gerak. Ini kan materinya unsur-unsur keterampilan gerak ya. Nah, kemudian isi dari unsur-unsur keterampilan gerak itu khusus kelompoknya Imam itu ya isinya hanya pengertian perkembangan motorik yang pertama, yang kedua fase perkembangan motorik. Nah, untuk unsur-unsur keterampilan gerak motoriknya seperti apa? Ini karena kelompoknya Imam ini baik di makalah maupun di PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya hanya 5-6 slide ya, 5 slide. Ya, kemudian isinya hanya sedikit sekali. Terus kemudian materi dari apa yang diberikan yaitu unsur-unsur keterampilan gerak juga udah ada di makalahnya. Ya. Jadi apa unsur-unsur keterampilan gerak itu? Di materi makalahnya juga nggak ada. Ya, coba dijelasin itu. Gimana? Izin Bu, sepertinya itu salah ngumpul makalah Bu. Seperti, bentar Bu. Ya, gimana itu? Iya Bu, soalnya makalahnya ada dua, yang satunya itu yang kami tadi salah materi Bu. Kami kira itu kan yang materi ke 10, tapi ternyata salah Bu. Jadi tadi salah ngumpul makalah Bu. Itu makalah yang salah sepertinya Bu. Mana ini orangnya ada 3, nggak dilihat lagi tugasnya atau di mana? Ini kemudian di makalahnya ini di makalahnya si siapa? Imam ini isinya malahan apa judulnya ini? Benar unsur-unsur keterampilan gerak. Tapi isinya cuma perkembangan motorik, kemudian faktornya, kemudian perkembangan seperti apa. Gimana ini kelompoknya Imam? Dibenahilah. Kalau mengerjakan tugas itu coba dilihat materi seperti apa. Unsur-unsur keterampilan gerak itu apa unsur-unsurnya? Kemudian yang Palembang, unsur-unsur keterampilan gerak itu apa? Deo, seperti apa?
Ya, kalau jadi buat PowerPoint jangan cuma hilangkan tugas kewajiban aja, ini cuma 4 slide, 5 slide kayak gini. Ya, kelompoknya Imam, ini orangnya ada 3, jangan seperti itulah buat tugas. Kalau balik lagi pengertian perkembangan motorik, apa bedanya dengan materi yang sebelum-sebelumnya? Sama ini materinya. Faktor lagi, kemudian perkembangan motorik anak usia 1 sampai 5 tahun sampai 12 tahun. Sama ini materinya. Baik Bu, nanti kami kumpulkan makalah yang sudah kami perbaiki Bu. Ternyata Ya, itu yang sekarang aja cuma 5 slide ya isinya. Yang Palembang gimana ya Palembang? Kemudian kondisi belajar geraknya seperti apa? Kan itu kan materinya. Konsep konsep gerakan tubuh manusia itu seperti apa? Gitu kan harus buatnya. Setelah itu gerakannya itu ditinjau misalnya berdasarkan otot-otot angkanya seperti apa. Nah, jadi dibagi lagi yang terakhir itu bagaimana selanjutnya kondisi untuk belajar geraknya, belajar motoriknya. Itu kan isi materinya. Ini yang dari 2 kelompok ini tidak menyampaikan seperti itu. Sama sekali mirip sekali dengan materi kelompok-kelompok yang sebelumnya. Ya, benar nggak ini? 2 kelompok, Palembang Indralaya sama ini. Makanya materi yang disajikan tetap sama. Jadi kemudian unsur-unsur gerak pendukung gerakan yang terampil itu seperti apa? Unsur kemampuan fisiknya, ada di apa saja. Nah, itu yang dicarikan. Ya? Wajar aja, ini diam aja ditanya. Ya memang materinya nggak ada kelompok ini. Yang minggu lalu kelompok yang minggu lalu satunya lagi, jangan sampai kayak gini lagi lah. Ibu ini nilai kamu mengerjakan tugas asal-asalan ini. Kalau kayak gini, malahan tadi sebelum dibuka takutnya malahan salah kirim makalah. Ya kalau kayak gitu nggak dicek lagi berarti tugas-tugasnya seperti apa. Ya nggak, kelompok yang presentasi. Ya Bu. Orangnya 3. Tolonglah yang benar. Maaf, baik Bu, maaf atas kelalaian kelompok kami, maka kami akan sore ini akan mengumpulkan makalah yang sudah kami perbaiki. Ya, ya gimana lagi orang kita nanti ini sudah berakhir gitu kan. Jadi Bu sedikit menambahkan saja bahwa yang harus dipelajari itu adalah unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Itu seperti apa? Yang pertama, adanya unsur kemampuan fisik ya. Kemampuan fisik itu kemampuan biomotor. Seperti apa? Misalnya kecepatan reaksi, kekuatan, kemudian ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, dan sebagainya. Kemudian, apa yang harus kalian lakukan? Bagaimana kondisi belajarnya? Pada setiap pertumbuhan, perkembangan peserta didik itu beda-beda.
Ya kan? Makanya bagaimana kondisi belajarnya? Itu yang harus dicari. Pada usia, misalnya usia PAUD itu berkisar antara 4 sampai 6 tahun atau 5 tahun kan. Kemudian fase SD itu 6 tahun. Bagaimana kondisi belajar geraknya? Hal-hal apa saja yang harus diajarkan dulu pada usia tersebut? Hal apa yang dilakukan untuk menunjang pertumbuhan peserta didik itu? Misal pada saat PAUD, siswa itu kan siswa PAUD itu biasanya baru diajarin cara berjalan yang benar kan? Ya enggak? Nah, itu kondisi belajar yang seperti apa yang kalian lakukan? Nah, seperti itu makalahnya. Ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan motorik halus? Misalnya dengan belajar mewarnai gitu kan, mengajarkan memasang kancing. Nah, itu adalah kondisi bagaimana meningkatkan kondisi belajar motorik tadi. Kalian harus tahu, PAUD, SD, SMP, SMA itu sudah beda-beda lagi untuk pengkondisian untuk belajar geraknya. Ini harusnya yang dipelajari tadi. Ya. Kemudian tahapan-tahapan mempelajari tahapan-tahapan terjadi seperti yang disampaikan Pak Samsul Ramel di awal pertemuan. Gerak itu apa dasarnya? Bagaimana proses itu terjadinya gerak? Ya. Nah, ini yang harus dipelajari pada pertemuan ini. Ya, jangan sampai nanti setiap pertemuan materinya kok materi yang diberikan berbeda, tapi isinya tetap sama tiap minggunya. Yang pasti kita bosen lah. Sudah diajarkan minggu lalu, diulangkan lagi. Jangan sampai diulangi lagi ya kesalahannya untuk yang kelompok berikutnya. Ini cukup jadi pelajaran kelompok bersama. Jadi tolong dilihat lagi materi yang diberikan itu seperti apa. Dipelajari sama-sama. Diskusikan dulu sebelum buat makalah. Kira-kira tema besarnya adalah unsur-unsur pendukung gerak. Materi yang sesuai itu apa? Itu. Ya. Kelompoknya Ananda sama Imam. Ya. Kelompok yang selanjutnya minggu depan apa materinya? Diskusikan dulu. Dengan yang lalu apa yang sudah dipelajari, jangan sampai sama lagi materi dengan yang sebelumnya. Dia ngulang lagi materinya. Ya. Nah, sampai sejauh ini ada pertanyaan enggak terkait dengan unsur-unsur yang mempengaruhi keterampilan motorik? Karena motorik itu tidak serta-merta hanya gerak saja ya, dipengaruhi juga kemampuan emosional dan juga mental. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kamu tidak hanya dari motoriknya saja yang dikaji, harus juga dikaji melalui unsur-unsur kemampuan emosional maupun dari mentalnya seperti apa kemampuan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan materinya belum jelas nih. Nah, ada nggak pertanyaan untuk yang hari ini? Karena kan revisinya nanti mungkin pada saat pertemuan ke-15 atau 16 baru kita kumpulkan revisinya. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak terkait ini? Materi yang hari ini. Apakah memang suasana sudah sore atau memang sudah semua ini Pak yang ini kayaknya semuanya sudah senyum-senyum aja kalau ditanya ganggu-ganggu. Ada, ya sudah, simpulkan nih. Sudah ngerti semua ini. Tutup baik Bu Ani. Iya Pak. Langsung tutup baik. Kalau dia tidak mau belajar lagi, ya tutup baik. Ya, kapan baru tidak usah kuliah lagi baik. Ini semester 3 ini kan? Iya Pak, semester 3 Pak. Oh ya, belum pernah ketemu dengan kita dia ini ya? Iya Pak.
Belum pernah memang Pak, karena mereka masuk kita sudah kena pandemi. Ya, mudah-mudahan semester depan kita sudah ketemu dengan mereka ini. Iya, Ya, wacananya itu pembelajaran tatap muka terbatas. iya. Silakan nah, kalau memang sudah tidak mau lagi, dari tadi sudah disorting-sorting ini, disimpulkan saja lah Pak Ramel ya. Iya. Lagian pula ini Pak, materinya dari 2 pemakalah ini hampir sama dengan materi yang minggu lalunya lagi. Jadi materinya ini mereka aja sudah tidak sesuai yang dipaparkan dengan yang diberikan. Jadi wajar aja mereka itu tidak semangat. Materinya sama Pak isinya dengan yang lalu. Ya, yang penting itu tadi, gerak itu mereka harus kuasai dulu. Ya, apa itu gerak, dari mana datangnya gerak, ya, nanti bagaimana melakukan gerak, nah, baru dia bicara di situ perkembangan gerak. Ya, cuman geraknya dulu apa dia gerak itu apa? Harus tahu dulu mereka itu dari mana asalnya gerak itu. Ya, enggak ada bergerak dewe. Kalau bergerak dewe itu kan jantung sama apa otot perut, ya, itu yang tidak ada saraf pusatnya, ya, karena punya sistem sendiri di otot jantung dan otot perut itu, ya. Jadi kalau Anda mau makan umpamanya, ya dia mengunyah sendiri kan, tidak perlu kamu perintahkan lagi. Jantung bergerak juga seperti itu. Tapi kalau otot kan tidak seperti itu, ada prosesnya. Nah, prosesnya itu seperti apa? Itu yang harus dipelajari, jangan sampai tidak paham mahasiswanya. Ya, karena ini perkembangan gerak. Mulai nanti dari apa pranatal sampai dia masa tuanya. Kan seperti itu perkembangan gerak itu. Cuman itu tadi harus paham dulu apa asal geraknya, harus paham dulu ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan juga, ada salah saya suruh cari tempo hari itu salah saya. Siapa? Tidak tahu saya perkembangannya seperti apa. Dicari apa enggak? Ya, ada 12 langkah ya, ada 12 langkah tentang gerak itu sampai terjadi prosesnya gerak itu. Ya. Mulai dari reseptor sampai sliding filament namanya. Ya, sampai terlepasnya head myosin dari head myosin itu dari aktin ya dilepaskan oleh beberapa ATP. Harus ke situ pengajiannya. Ya, berapa perlu ATP untuk melepaskan head myosin itu? Ya. Harusnya dikaji sampai ke situ. Baik, silakan ditutup aja Bu Ani kalau tidak ada lagi. Ya, kelompoknya Ananda. Ditutup aja, kita screenshot dulu, dokumentasi dulu. Bu Ani, izin Bu, untuk list kelas Indralaya yang tidak hadir tadi sudah Desi kirimkan. Apakah dicek dulu Bu? Ya, nggak apa-apa, memang jumlahnya sudah sama ini dengan yang di Zoom. Satu lagi nih Pak, semakin hari jumlah peserta kita semakin sedikit. Ya coret Pak. Ya. Sudah Pak, ini sudah di cross check, nanti tinggal dihapus di cross check di elemennya Pak. Ya, nanti kalau tidak masuk atau nutup kamera coret Pak itu. Ya Pak, siap Pak. Silakan siapa yang dokumentasikan? Izin Bu, Anda ya Bu. Ya Wanda, silakan Wanda. Agi. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Selesai Bu. Sudah. Tolong minggu depan link Zoom-nya itu lebih awal dibagikan. Kita kan belum tatap muka, jadi setiap minggu ya sama. Jangan nunggu Bu Ani atau Pak Ramel, kita online link Zoom atau seperti biasa, kirimkan saja link Zoom-nya. Ya, kemudian begitu juga yang kelompok makalah. Makalahnya yang benar, jangan isi sama judulnya berbeda. Ya, tolong ya diperbaiki. Ya, untuk perkuliahan hari ini Pak Samsul Ramel sama Bu Ani akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu Pak. Recording and stop.